Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya selalu dalam ridho dan cintanya, agar kita semua dengan mudah dan leluasa melaksanakan aktivitas kita semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang dress strap dan cara pembuatannya, dan dengan menggunakan bahan fiber. Dan seperti apa teknik dan pembuatannya, seperti apa fungsinya, mari kita saksikan sama-sama di video ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita jauh membahas tentang apa itu dress strap dan seperti apa cara pembuatannya, apa fungsinya, alangkah baiknya kalau teman-teman yang belum subscribe channel ini, kita subscribe dan like. Terima kasih, mari kita saksikan sama. Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat fiber. Ada beberapa item. Salah satu bahan dasarnya itu adalah ini, mat. Ya, itu adalah strap. Ini ya, Ya, strap mat. ini namanya mat. Itu namanya mat. Yang ini jargon itu adalah resin. 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 Ini resin dia sejenis cat oleh Lem. Dia itu lem. Untuk mencampur sebagai adonan dasar, dia harus dicampur dengan alat. Banyak campurannya. Ini terigu atau enggak? Bukan. Bukan terigu. Dia lebih bening, dia lebih halus dibanding bedak. Iya, Ini namanya talak. talak. Yang powder dari Cina langsung impor. Ini dicampur dengan resin. Dicampur dengan resin. Jadilah dibilang gel coat macam ini. Ini adonannya. Iya, dia berwarna itu kan pakai pigmen. Berwarna. Iya, banyak macam pigmennya. Oh, ini pewarna. Iya, Setelah talak ini dicampur resin, Ah, kemudian diberi pewarna. ah, Kemudian Jadilah pada gel saat coat. kapan dia dicampur dengan mat? Mat itu ketika kita sudah mendasar pakai gel coat ini. Mat itu adalah lapisan kedua dari gel coat. Iya. Kalau pakai untuk memperkat ini mat, dia pakai hanya resin saja. Oh, resin saja. Iya, tidak dicampur dengan talak tadi karena sudah ada bagian dasarnya. Jadi dia pakai mal dulu. Ah. Setelah itu dikasih adonan ini tadi Iya. adonannya apa saja namanya? Gel coat. Delcoat. Iya, bahasanya di perusahaan itu gel coat. Delcoat. Nah, setelah ada delcoat, baru dikasih resin, baru ini. Iya. Setelah itu delcoat lagi. Enggak, Enggak. tergantung berapa ketebalan kita mau. Kayak begini, Iya. contohnya gitu. Kan yang awalnya ini kan gel coat. Oh, delcoat. Iya, Nah, dilapisi itu kita tinggal berapa ketebalan kita mau. Biasanya kalau per satu lembar mat itu dia diukur sampai dengan dia 1 mili. Jadi sampai 5 lapis itu yang mungkin baru masuk sampai 5 mili. 5 lapis mat. Iya. Kita ukuran mat itu 1 lapis, kita biasa ukurnya dengan 1 mili. 1 mil. Iya. Jadi tergantung orang berapa ketebalan dia butuh. Jadi ketebalan itu tergantung berapa susun mil. Berapa tersebut. Jadi itu tadi adonan dan cara pemasangan mel dengan menggunakan resin dan tar. Campuran resin tar itu menjadi adonan yang disebut dengan Gel coat. delcoat. Iya. Kemudian hasil cetaknya menjadi 2 item. Yang pertama itu cetakan jamban. Ini untuk cincinnya ya. Iya. Untuk cincin. Kemudian yang kedua itu yang akan kita review di video ini yaitu dress strap. Iya. Seperti apa itu dress strap dan fungsinya, kita akan saksikan. Ini penampakan dress strap. Di
visualnya kalau ketika kita buka dia seperti ini. Ini baru desain pertama yang nantinya akan kita rubah desainnya, tetapi secara fungsi kita akan jelaskan. Ini adalah perangkap lemak, minyak untuk pembuangan limbah. Jadi air dan minyak itu dia terpisah. Kenapa bisa terpisah? Karena massa jenis air itu dia lebih berat ketimbang minyak. Jadi kalau secara hitung-hitungannya massa jenis air itu 997 kg per kubiknya, sedangkan minyak itu 800 kg per kubik. Jadi sehingga minyak itu berada di atas. Nah, kenapa penting? Kenapa desret ini menjadi penting? Karena ketika lemak itu tidak ditangkap dan dibuang begitu saja, misalnya kita langsung buang ke sumur resapan, maka ketika dia lemaknya itu tidak ditangkap, lemak itu akan menutupi pori-pori sumur resapan. Nah, ketika pori-pori tanah itu tertutup, air itu akan sulit untuk meresap ke dalam tanah. Jadi disinilah fungsi pentingnya itu desret. Karena desret ini bisa menangkap lemak dan minyak untuk kita pisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pipa pembuangan itu tidak menjadi tersumbat. Karena kenapa? Bisa saja pipa pembuangan itu menjadi tersumbat. Apa penyebab sumbat itu? Sumbatan itu disebabkan oleh endapan lemak atau minyak yang menutupi pipa, sehingga pipa itu menjadi tersumbat dan aliran air itu tidak lancar. Maka itu fungsi kedua dari desret ini tadi. Sederhana tetapi sangat penuh manfaat. Dan ini sangat rekomendasi sekali kita aplikasikan di setiap rumah tangga. Ini fungsinya sangat. Kedepannya kita akan desain. Kedepannya kita akan desain, kita buat sekat tengah. Setelah di sekat tengah, baru bagian bawah ini kita buat lubang untuk aliran air. Jadi air yang masuk itu, inputnya itu air yang kotor tercampur lemak. Kemudian setelah sekat yang kedua ini hanya air saja yang keluar, sehingga untuk maintenance-nya minyak yang tertinggal di sini itu bisa kita ambil pakai gayung-gayung kecil. Desret ini memiliki dua pipa. Pipa yang pertama ini pipa input atau pipa masuknya air dari pembuangan limbah. Kemudian ini pipa output, pipa pengeluaran untuk air yang sudah terpisah oleh minyak dan lemak. Jadi di sini dia memiliki perbedaan elevasi. Jadi input ini lebih tinggi dibandingkan yang outputnya. Elevasinya itu sekitar 5 cm perbedaan ketinggian. Kenapa ada perbedaan ketinggian ini? Untuk memudahkan sirkulasi air itu. Penutupnya itu memiliki pegangan. Kenapa diberikan pegangan? Untuk memudahkan maintenance-nya. Jadi ketika untuk dibuka itu memudahkan, tinggal dibuka. Kemudian ketika ada endapan minyak itu tinggal kita buang pakai gayung-gayung kecil. Jadi seperti itu. Maintenance-nya sangat mudah, tinggal dibuka, dibuang. Tapi ya ingat pakai masker supaya baunya itu tidak menusuk. Demikian tadi pengenalan apa itu desret, fungsinya apa, dan cara pembuatannya. Jadi cukup menarik dan sangat penting. Jadi sekali lagi, fungsi pentingnya desret itu adalah untuk menangkap lemak dan minyak pada sistem pembuangan limbah kita. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.